Suku Maya adalah salah satu peradaban kuno paling fenomenal yang pernah ada di dunia. Kurang lebih 3.000 tahun dominasi mereka tampak di kawasan Mesoamerika yang kini dikenal sebagai Meksiko, Guatemala, Honduras, Belize, dan El Salvador. Bangsa ini membangun struktur arsitektur rumit dengan masyarakat berteknologi maju. Bangunan-bangunan piramida, penguasaan matematika, juga literatur, astronomi, sistem kalender, dan seni adalah fenomena mengesankan yang mereka tunjukkan saat itu. Peradaban Maya dibagi 4 periode utama: Praklasik 2000 sebelum Masehi sampai 250 Masehi, Klasik 250 sebelum Masehi sampai 800 Masehi, Klasik terminal 800 sampai 1000 Masehi, dan Post-Klasik 1000 sebelum Masehi sampai 1539 Masehi. Periode klasik ditandai pembangunan arsitektur monumental, perkembangan intelektual dan artistik, serta pertumbuhan negara kota besar. Abad ke-6 Masehi Kekaisaran Maya mencapai puncaknya. Namun kejayaan itu runtuh pada abad ke-8 sampai 9 Masehi. Bahkan di tahun 900-an Masehi, tidak ada satu monumen pun yang dibangun oleh peradaban ini. Kerajaan suku Maya mencapai puncaknya sekitar tahun 800 Masehi, tetapi kebanyakan dari mereka secara misterius runtuh pada abad-abad berikutnya. Kerajaan suku Maya terakhir ditaklukkan oleh Spanyol pada abad ke-17. Sekitar 7 juta orang suku Maya masih ada sampai sekarang di Meksiko, Guatemala, Belize, El Salvador, dan Honduras. Berapa dari mereka masih mengikuti tradisi leluhur kunonya. Suku Maya sebenarnya masih ada dan hidup di seluruh dunia, meskipun peradaban suku Maya kuno yang perkasa runtuh berabad-abad yang lalu. Orang-orang suku Maya masih mendiami dunia. Faktanya, ada lebih dari 7 juta orang suku Maya yang masih hidup di wilayah kerajaan kuno saat ini. Banyak dari mereka mencoba untuk mempertahankan bagian-bagian dari budaya suku Maya kuno, sementara yang lain lebih berasimilasi dengan budaya modern di daerah mereka tinggal. Populasi terbesar suku Maya modern dapat ditemukan di daerah-daerah tertentu di Meksiko, terutama negara bagian Yucatan, Quintana, Tabasco, dan Chiapas, Guatemala, Belize, El Salvador, dan Honduras Barat. Bangsa Maya kuno begitu memuja air. Selain dianggap punya kekuatan yang menopang kehidupan manusia, ini adalah cara untuk memuja Chach, si dewa hujan. Akibatnya beberapa tempat dianggap sakral dan digunakan untuk ritual, persembahan, dan pengorbanan, sementara lainnya untuk mandi, minum, dan sebagainya. Salah satu mata air yang dianggap suci adalah Sargado, yang terletak di dekat situs arkeolog suku Maya Chichén Itzá di semenanjung Yucatan. Tempat ini khusus digunakan untuk upacara dan pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan dengan cara melemparkan orang, baik pria, wanita, maupun anak-anak, ke dalam air selama musim kemarau untuk menenangkan dewa air. Ketika para arkeolog mengeruk mata air pada abad ke-20, mereka menemukan lonceng emas, topeng, cangkir, cincin, potongan batu giok, dan lainnya, bersamaan dengan tulang manusia. Namun pada penemuan terbaru, arkeolog meyakini bahwa pengorbanan manusia oleh bangsa Maya kuno Meksiko untuk dilemparkan ke gua-gua berisi air kemungkinan anak laki-laki dan laki-laki muda. Gua-gua berfungsi sebagai sumber air bagi bangsa Maya dan juga dianggap sebagai pintu masuk ke dunia bawah. Arkeolog dari Universitas Yucatan menyatukan tulang-tulang dari 127 mayat yang ditemukan di bagian bawah salah satu gua suci Chichén Itzá, dan menemukan lebih dari 80% kemungkinan anak laki-laki antara usia 3-11 tahun. Beberapa anak secara ritual dikuliti atau dipotong-potong sebelum dipersembahkan kepada dewa. Diperkirakan bahwa para dewa lebih menyukai hal-hal kecil, terutama dewa hujan, memiliki 4 pembantu yang direpresentasikan sebagai orang kecil. Pada beberapa kesempatan, budak atau tawanan perang yang digunakan sebagai pengganti anak-anak. Salah satu fakta suku Maya yang paling mengejutkan mengungkapkan bahwa beberapa orang suku Maya modern masih melakukan pengorbanan darah. Tetapi mereka tentu saja tidak menggunakan darah manusia. Mereka menggunakan darah sapi atau ayam sebagai gantinya. Suku Maya memiliki keterampilan menulis tingkat lanjut.
Banyak prestasi dari peradaban suku Maya dapat dikaitkan dengan fakta sederhana bahwa suku Maya mampu berkomunikasi dan melestarikan pengetahuannya dengan cara yang sangat efisien melalui keterampilan menulis mereka yang canggih. Bahasa tulisan suku Maya dalam bentuk hieroglif atau mirip dengan peradaban Mesir kuno, dan mereka menggunakan untuk menulis di atas batu, kayu, dan bahkan dalam buku-buku yang terbuat dari kulit pohon ara yang lembut. Para peneliti sebelumnya berpikir untuk waktu yang lama bahwa bahasa tulisan suku Maya dikembangkan sekitar 1700 tahun yang lalu. Tetapi temuan menunjukkan bahwa itu mungkin jauh sebelumnya, atau sekitar 2300 tahun yang lalu. Menurut kalender suku Maya, dunia seharusnya berakhir pada tahun 2012. Berdasarkan laporan National Geographic, kalender suku Maya adalah salah satu pencapaian terbesar dari peradaban kuno. Bukan hanya karena pengamatan suku Maya terhadap langit dan pemahaman mereka tentang waktu sangat mengagumkan pada zaman itu, tetapi juga karena kalender telah menyebabkan banyak kehebohan. Menurut kalender suku Maya, akhir dunia seharusnya terjadi pada 21 Desember 2012, namun tidaklah terbukti. Dan memang tanggal dalam kalender suku Maya sebenarnya tidak menandakan akhir dunia, hanya akhir dari salah satu yang disebut periode penciptaan dalam kalender hitungan panjang suku Maya. Suku Maya melakukan beberapa hal aneh kepada anak-anaknya. Orang-orang suku Maya kuno memiliki beberapa ide yang sangat tidak biasa mengenai bagaimana anak-anak mereka harus terlihat. Ide-ide yang sangat ini kerap dianggap kasar. Sebagai contoh, kelas atas suku Maya menempelkan papan pada dahi bayi untuk membuat permukaan rata, yang tampaknya merupakan tampilan yang diinginkan saat itu. Mereka juga menggantungkan benda-benda tertentu di depan mata bayi yang baru lahir, dan membuat gigi anak-anak runcing atau membuat lubang yang akan diisi dengan batu giok. Kebiasaan lain yang aneh, mereka melibatkan penamaan anak-anak sesuai dengan hari di mana mereka dilahirkan, karena setiap hari dalam setahun memiliki nama khusus untuk anak laki-laki dan perempuan. Suku Maya memiliki pengetahuan mendalam seputar pengobatan. Obat-obatan suku Maya jelas tidak mungkin berevolusi seperti obat modern. Namun dibandingkan dengan peradaban lain pada waktu itu, dan banyak peradaban yang hidup berabad-abad setelah suku Maya kuno, mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang tubuh manusia dan kemungkinan cara penyembuhannya. Hal ini disebabkan oleh fakta sederhana bahwa obat-obatan, seperti juga hampir semua bidang kehidupan lainnya, terkait erat dengan agama, sehingga beberapa orang terpilih yang diizinkan untuk sembuh diberi pendidikan yang sangat baik. Tabib suku Maya disebut dukun, dan meskipun sebagian dari penyembuhan bergantung pada sihir dan niat baik para dewa, mereka tahu bagaimana menjahit luka dalam, menyembuhkan patah tulang, dan bahkan melakukan beberapa hal yang dilakukan dokter gigi. Karena banyak praktik spiritual yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di kerajaan suku Maya kuno, seharusnya tidak mengejutkan mengetahui bahwa berbagai obat halusinogen alami digunakan untuk pengobatan. Tetapi solusi alami ini tidak hanya digunakan untuk menghubungkan orang dengan dunia spiritual, tetapi juga digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit. Obat alami paling umum yang digunakan suku Maya adalah tembakau, jamur, dan berbagai tanaman lain yang dapat digunakan untuk membuat minuman beralkohol. Pengetahuan luas suku Maya tentang tanaman yang dapat digunakan dalam pengobatan sebagian diungkapkan oleh tembikar dan ukiran suku Maya yang sering menggambarkan ritual penyembuhan. Kehidupan suku Maya antara yang kaya dan miskin sungguh berbeda. Seperti di kebanyakan peradaban, baik dulu maupun sekarang, kehidupan orang-orang kaya di antara suku Maya sangat berbeda dari kehidupan orang-orang miskin. Raja suku Maya dan para bangsawan yang terhormat tentu saja menjalani kehidupan yang sangat nyaman di istana-istana berbatu yang besar, memiliki semua kebutuhannya, dan mengenakan pakaian berwarna-warni dari bahan-bahan yang bagus dengan perhiasan. Di sisi lain, rakyat jelata harus bekerja keras mendapatkan hak mereka untuk hidup di komunitas. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani atau pengrajin dari pagi hingga malam serta mengenakan pakaian sederhana. Mereka tinggal di gubuk sederhana dari lumpur dan batu. Dari berbagai kemegahan dari peradaban suku Maya, sebagian orang ada yang percaya bahwa peradaban suku Maya hanyalah bagian kecil dari peradaban yang sangat besar, yaitu peradaban Atlantis dan Lemuria yang telah hilang.